Saya mau jelaskan dulu soal niatnya wudhu waktu kita mau mandi wajib. Kita kan mandi wajib nih, kita kan wudhu, niatnya apa tuh? Orang mandi wajib pasti punya hadas besar. Ya. Kira-kira dia pasti punya hadas kecil gak kalau orang junub? Pasti punya apa kagak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa apa? Bisa. Kadang-kadang orang punya hadas besar tapi dia nggak punya hadas kecil. Satu doang. Saya cuma punya hadas besar. Kalau hadas kecil saya nggak punya. Saya masih ada wudhu. Cuma saya hadas besar. Atau sebaliknya, saya punya hadas kecil doang. Saya nggak punya hadas besar. Itu mah kita sehari-hari ya. Kita mau sholat hadas kecil doang. Hadas besar nggak ada. Kayak apa gambarannya orang yang punya hadas besar tapi dia nggak punya hadas kecil. Dia punya wudhu. Wudhunya belum batal, wudhu saya belum batal ini, cuma saya hadas besar pengen mandi begitu. Kayak apa itu gambarannya? Misalnya orang yang habis wudhu lagi nungguin waktu subuh, dia masuk ke masjid waktu subuh misalnya atau Jumatan, terus dia duduk begini, duduknya ketiduran, tidurnya mimpinya mimpi junub. Begitu bangun udah basah semua nih, keluar mani, azakumullah, sperma. Maka batal gak tuh wudhunya? Kagak. Ente habis punya wudhu, ente duduk. Ente nggak ngelakuin hal yang ngebatalin wudhu, nggak nyentuh perempuan, nggak tidur. Tidurnya kan begini. Kecuali kalau tidurnya celentang, batal. Terus juga nggak menyentuh kemaluan. Itu bib keluar sesuatu dari kemaluan yang batal itu selain mani. Kencing, madhi, atau buang air, kentut, itu batal. Kalau mani nggak ngebatalin. Berarti dia bangun tidur, wah gue masih punya wudhu nih, tapi junub, punya hadas besar. Fahamin dulu tuh beda kasusnya. Ada orang punya hadas besar juga, punya hadas kecil juga. Kita misalnya habis hubungan sama bini, atau tidur celentang mimpi hadas besar, mimpi junub. Itu berarti kita tidur juga, itu hadas besar, hadas kecil kita punya sekaligus. Kalau yang tadi itu cuma hadas besar dong dia punya, hadas kecil nggak punya. Nah di sini beda niat wudhunya yang beda. Kalau yang kita misalnya punya hadas besar, punya hadas kecil, habis hubungan suami istri, terus mau mandi wajib, pas wudhu itu niatnya seperti umum, nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghar. Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Jadi ngangkat hadas kecil dulu, habis itu baru ntar mandi ngangkat hadas besar. Tapi kalau dia yang tadi itu yang tidurnya duduk, ya, terus dia masih punya wudhu junub. Dia mau mandi wajib, sunnahnya wudhu dulu. Pas mau wudhu niatnya apa? Saya niat mengangkat hadas kecil. Lah kan nggak punya hadas kecil. Nah, maka niatnya sunnah mandi wajib. Saya niat wudhu untuk sunnah mandi wajib. Nawaitul wudhu li sunnatil ghuslil wajib, atau li sunnati fardil ghusul. Saya niat wudhu untuk sunnah mandi wajib. Pembahasan yang segini rumit ini saya jelasin berapa menit tadi tuh? Ya berapa menit kan sampai ngejelimet. Ada satu orang begini. Itu di dalam kitab Zubad cuma dijelasin satu bait doang. Dahsyat ulama. Antum tahu kalau kitab Nahu Alfiyah itu kan bait-bait Nahu. Kalau Aqidatul Awam kan Tauhid, ada juga Jawaharatul Tauhid. Kalau fikih itu yang diapalin sama habaib biasanya Zubad. Ada 1080 bait syair begitu. 1080. Nah di situ masalah ini dijelasin cuma satu bait. Wa sunnatul ghusli nawali akbara jurrida an diddin wa illal asghara. Tuh keterangan segitu tadi. Ini ulama bisa ngeringkes kata-kata satu syair buat jelasin bedanya wudhu orang yang punya hadas besar dan hadas kecil sama orang yang junub tapi nggak punya hadas kecil. Mikirnya puyeng gitu. Tapi dia bisa bikin satu bait. Subhanallah.